Baik, sahabat-sahabatku sekalian, saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Firi Sakti, di channel Inspirator Muda Indonesia. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya kepada teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD, di mana ternyata Indonesia, bangsa kita ini bangsa yang sangat luar biasa sejahteranya, bangsa yang sangat kaya raya kalau misalkan bangsa ini benar-benar dikelola dengan baik. Saya pernah membaca sebuah berita ya yang dimuat oleh newsdetik.com, di mana di situ dikatakan bahwa saking sejahteranya Indonesia, saking kayanya negara kita, sebenarnya setiap orang di Indonesia ini mendapatkan uang 20 juta per bulan tanpa kerja. Ya. Jadi selama kita hidup di Indonesia ini, ya, selama kita hidup menjadi warga negara Indonesia tanpa kerja, kita mendapatkan uang 20 juta per bulan. Ini yang disampaikan oleh Menteri Polhukam ya, Menko Polhukam, Menteri Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Profesor Mahfud MD. Lebih jelasnya saya bacakan newsnya, dilansir dari detiknews.com, di mana ini dimuat Selasa 21 Maret 2023 jam 12.10 WIB dengan judul Mahfud berkata, maksudnya tiap orang dapat uang 20 juta per bulan tanpa kerja ya, kalau Nah, di sini biar jelas. Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD mengenang ucapan mantan Ketua KPK Abraham Samad. Jadi ucapan ini sebenarnya ucapan Abraham Samad yang waktu itu beliau masih menjabat sebagai Ketua KPK, di mana Abraham Samad mengatakan tentang celah lebar korupsi di bidang pertambangan. Samad kala itu menyebutkan bila celah korupsi itu bisa ditutup, kekayaan negara akan melimpah sampai mengalir ke warga negaranya. Jadi memang negara kita ini tidak terlepas dari yang namanya korupsi. Kita dibuatkan lembaga anti rasuah, anti korupsi, malah terjadi internalnya yang sekarang sedang istilahnya tidak akur. Ya, ada Brigjen siapa itu malah internalnya yang tidak akur, malah ada yang dipecat lah, padahal Kapolrinya memberikan perpanjangan, Ketua KPK-nya memecat. Jadi ada sesuatu yang tidak sinkron gitu ya, padahal itu lembaga yang diharapkan oleh kita sebagai lembaga yang benar-benar bebas dari berbagai oknum seperti itu. Sehingga ada informasi dari PPATK waktu itu, Abraham Samad mengatakan kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, setiap kepala orang Indonesia termasuk saya itu setiap bulan akan mendapatkan uang 20 juta tanpa kerja apapun, termasuk anak kecil, ucap Samad Selasa 21 bulan 3 ucap Mahfud Selasa 21 bulan 3 2023. Artinya apa? Kalau misalkan kita benar-benar ya ada lembaga yang bisa ya, pemerintah benar-benar bisa mencegah yang namanya korupsi di pertambangan, kita selaku bangsa Indonesia benar-benar mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Kita harusnya bersyukur banget punya bangsa yang kaya raya, tanah surga. Kalau kita bisa pemerintah ya, bukan kita, pemerintah benar-benar bisa mencegah itu, maka aliran dana itu sampai ke rakyat tanpa kerja, bahkan anak-anak setiap bulan itu mendapatkan uang 20 juta. Bayangin, 20 juta per bulan, betapa makmurnya negara kita.
20 juta setiap bulan gratis dari negara, Ibu Mahfud. Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di Sarasehan tentang isu strategis dengan tema sinkronisasi tata kelola pertambangan mineral utama perspektif politik, hukum, dan keamanan di Hotel Grand Sahid Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mahfud menyampaikan hal tersebut sebagai gambaran seberapa gilanya dampak korupsi. Itu Abraham Samad yang menyampaikan. Oleh sebab itu jejak digitalnya masih ada. Saudara bayangkan berapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya. Mengapa kita melakukan reformasi, ujar Mahfud. Gambaran itu disebut Mahfud terkait celah korupsi pertambangan. Mahfud mengajak publik membayangkan bila celah korupsi ini bidang lain juga bisa ditutup. Nah, itu pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi gilanya korupsi di negara ini, Jadi benar-benar korupsi itu sudah menjadi circle ya, menjadi benar-benar yang mengakar dalam bangsa ini. Kita benar-benar kesusahan gimana caranya menghapus sebuah korupsi supaya benar-benar orang yang duduk di pemerintahan, orang yang melakukan tugas di situ benar-benar punya integritas yang tidak mementingkan kepentingan pribadi. Apalagi kemarin ada berita viral terkait pegawai perpajakan Rafael Trisambodo itu yang kekayaannya sampai berapa miliar, padahal gajinya kalau misalkan dikalkulasi nggak sampai ke situ. Nah, terus sekarang dibongkar lagi terkait skandal 300 triliun. Itu bayangin uang sebanyak itu, andaikan benar-benar dikelola, misalkan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan di bangsa ini, luar biasa kayanya. Sehingga saya katakan sekarang, saudara, kata Mahfud MD, saudara noleh kemana saja ada korupsi. Noleh nih ke hutan, ada korupsi di hutan. Noleh ke udara, ada korupsi di pesawat udara. Ada korupsi di Garuda. Asuransi, ada asuransi. Koperasi, semuanya korupsi. Nah, ini sebenarnya mengapa dulu kita melakukan sebuah reformasi. Jadi noleh kemana aja sekarang itu kita tidak pernah tidak mendapati yang namanya korupsi ya. Kemarin ada asuransi dikorupsi, padahal asuransi di bawah naungan pengawas istilahnya itu pengawas keuangan gitu loh, pengawas BI juga, tapi tetap dikorupsi. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, harapannya ayo kita selaku generasi muda ya, generasi muda, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya yang nantinya bakalan berkiprah duduk di kursi pemerintahan atau misalkan di DPR, buat negara ini benar-benar makmur, benar-benar sejahtera. Ayo kita hilangkan yang namanya korupsi. Dalam catatan detik.com, hal itu memang pernah disampaikan Samad yang saat itu aktif sebagai ketua KPK, yaitu pada Senin 21 Oktober 2013. Menurut perhitungan Samad, jika tidak ada korupsi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Dari sektor migas saja, menurutnya hampir 50% perusahaan tambang di Indonesia itu tidak membayar royalti ke pemerintah. Angka tersebut jika dirupiahkan mencapai 20.000 triliun. Masya Allah, 20.000 triliun itu uang gitu loh, yang didapatkan dari bangsa ini yang tidak disetor ke pemerintah. Coba dibagi dengan 241 juta jiwa, maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah 30 juta per bulan. Kata Abraham Samad dalam dialog kebangsaan di depan puluhan ribu buruh di Istora Senayan, Jakarta. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, kenapa kita ini tetap menjadi bagian negara yang terus tidak maju-maju, masih negara berkembang, yaitu karena kita belum bisa menangani korupsi. Semoga di tahun 2024 ini kita akan mengadakan pesta demokrasi, pemilihan presiden. Semoga presiden, karena Pak Jokowi sudah tidak bisa lanjut lagi karena sudah dua periode, semoga penggantinya, siapapun penggantinya, semoga bisa menjadikan bangsa ini bangsa yang benar-benar sejahtera, benar-benar yang namanya
korupsi itu benar-benar dihilangkan dari tanah kita Indonesia ini. Ini salah satu netizen ya berkomentar, pantesan negara Eropa, Amerika, Australia dan sebagainya bisa memberikan tunjangan hidup bagi rakyatnya yang masih nganggur dan tunjangan pensiun untuk seluruh rakyatnya, bukan cuma PNS dan anggota DPR doang. Betul enggak? Nah, jadi ini saya baca komentarnya netizen ya, karena netizen ini luar biasa ketika dia melakukan sebuah komentar biasanya. Ini Zainal Muttaqin, mending dijajah negara asing dah, kelihatan musuh ya, bisa kita lawan dengan berperang. Ini dijajah di negeri sendiri, mengistimewakan orang asing lah. Gimana coba, sudah bagaikan benang kusut ngumpul dari atas sampai bawah, sudah menjadi bagian dari korupsi melekat. Benar sekali. Yang korupsi ditangkap terus disuruh kabur atau dapat jabatan lagi di pemerintahan. Coba dimiskinkan, seluruh hartanya disita, tapi itu cuma angan-angan belaka tanpa terwujud jika rakyat tetap diam terbelenggu. Jadi benar sekali. Jadi undang-undang perampasan aset itu harus segera disahkan oleh DPR ya, biar ada efek jera bagi yang melakukan sebuah tindakan korupsi. Nah, ini banyak sekali komen dari netizen ya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita menjadi warga yang baik, menjadi warga yang senantiasa berdoa untuk bangsa ini. Semoga bangsa ini terus diberikan kemajuan, pemerintahnya semakin diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam kebaikan pastinya. Saya Afri Sakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.